Proses perbaikan terus sampai akhirnya mobilnya sempurna. Apa aja yang dikerjain? Reaksinya bermasalah. Ya, jadi harusnya sih dia menyala apabila dia mendeteksi ada tekanan. Ada tekanan. Ini masih panjang perjalanannya ternyata ya. Seperti? Ya, mobil tua ya pasti ada aja. Om Turbo? Ya, Udah jadi ya? udah. Jadi seret turbo udah sekitar sebulan di sini. Lebih ya? Lebih dari Agustus kalau nggak salah. Yang harusnya seminggu. Iya, Kayaknya banyak yang dikerjain. Loh iya banyak. Awal mulai kesini kan gara-gara Banyak yang mesti dikerjain. Nggak mau lari terus bensinnya bocor. Kalau lari ya, oh ya bensin juga bocor tahu-tahu. Iya, terus udah gitu ditowing kan. Towing. Udah, akhirnya bensinnya dibenerin bocor. Ternyata kok mesinnya suaranya parah banget. Nah, ternyata Bunyi metal gue lihat di olinya banyak. Iya, Metal gitu. Iya, metal. Hah? Metal. Ya udah, jadi akhirnya gue bongkar kan mesinnya kan. Ternyata banyak ditemui yang tidak normal. Oke. Termasuk si silinder linernya apa segala macam. Akhirnya kita beli blok lagi nih. Ini ganti blok mesin. Bloknya gue ganti. Nomor mesinnya? Nomor mesinnya di head. Oh, bukan di blok. Ini dia. Gak apa-apa ganti blok Iya. berarti. Ya nggak boleh ganti head. Iya, gak boleh ganti head. Ya udah, jadi akhirnya bloknya kita ganti, terus karkasnya kita benerin lagi semua. Terus karburatornya juga kita benerin lagi semua. Nah, karena karkasnya dibenerin, apanya yang rusak karkas? baret. Akhirnya naik oversize, di repair lagi lah dengan metal oversize. Terus udah gitu, ya udah kita blueprint ulang. Karburatornya juga banyak yang salah karburatornya. Ada yang ngelantur deh pokoknya. Iya. Terus jalur-jalur vakumnya juga sampai gua mendownload sebentar. 5 minutes later. Ya. Kotor kan bener? Tanpa ada contekan ini kayaknya nggak mungkin ada satu orang Oh, ini yang selang vakum ini? hafal akan hal ini. Iya. Gitu. Sekalipun ini juga banyak yang udah bukan punya seri turbo lagi. Ini distributor vakum, dia sebenarnya portnya satu, itu udah dua. Jadi dia udah pakai yang NA punya. Oh. Dia harusnya kalau dia sense ada positive pressure, dia mundur ngeritar. Balik. Ya, dia bisa maju bisa mundur. Iya. Ini nggak bisa, cuman bisa maju doang. Jadi dia apain dong? Jadi base timingnya kita mundurin dikit biar nggak ngelitik. Jadi timingnya kita ngikutin ngebus. Iya kan, bukan ngikutin. Kalau dia ngebus masih ngelitik berarti mesti dimundurin lagi sedikit. Cuman ya kekurangannya kalau lagi nggak ada busnya agak berat dikit. Oh, oke. Gitu. Dia dua sisi. Oh, itu ribetnya ya turbo ya. Dia ada ngubah timing pada saat ngebus. Oh, terus karburator? Ya ini karburatornya nih. Ada lagi speknya, jetnya harus berapa. Terus dari gitu kemarin juga ada secondary throttle-nya. Jadi once dia Secondary throttle. Iya kan ada. Ada dua. Ada dua. Nah di saat dia dapat boost, begitu dia ngebuka, throttle yang bukannya satu lari lagi malah ini. batuk. Iya. Ya itu jadi satu hal yang mesti Iya, diberesin iya. juga. Jadi ada beberapa penambahan. Iya. Di turbo aman. Aman. Cuman di sini ada, ini bukan turbo bawaannya kayaknya. Jadi si downpipe-nya nggak nyambung sama dia. Ini ada tengah-tengah ada adaptor. Iya. Jadi ini kemarin sih ada bocor, cuma udah kita atasin. Tapi kalau misalnya sampai nanti bocor lagi, mending dibikinin baru aja deh. Ininya exhaust-nya ini. Ini juga gue bikinin baru. Louis Racing ya? Iya. Sama ini harusnya jangan begini nih. Cuman gue juga belum nemu itu selang yang cukup fleksibel. Jadi getaran dari mesinnya, Oh, ini kaku dong berarti. ya Bisa copot dong dia. copot sih enggak. Coba kita dengarkan suaranya dulu. Oke. Kuncinya nancep. Oke, hidupin ya. Coba tidak usah digas. Oke, tanpa digas. Ini tanpa digas. Pakai AC. Ada idle up-nya pas AC? Oh, lampu zaman dulu emang nggak ada idle up-nya ya? Nggak ada. Zaman dulu begitu ya? Ya kalau mau ada semua, berarti kan di karburatornya banyak. Kayak di ini, kayak di Honda ini kita. Prelude kita, Prelude ya? Iya. Banyak banget kan dia. Banyak banget ya, ribet banget. Sampai ada pemanas kaca belakang pun punya vakum sendiri. Kita coba jalan yuk. Ntar lampu turbonya. Iya dong. Ini sebenarnya indikator lampu turbonya itu di mana sih? Dan kemarin kenapa nyala mulu? Salah nyolokinnya. Hah? Nyolokinnya di mana? Jadi dicoloknya ke sensor temperatur. Kalau dingin dia mati. Udah panas nyala terus. Ini sekarang nyoloknya kemana? Ada sensornya. Sensornya masih hidup normal. Masih hidup. Kalau ngebus dia nyala. Iya. Ini perlu bus meter nggak ya? Ya boleh aja. Buat tahu Kiri. busnya berapa? Ini sih udah di set di 0,5 atau 0,6. Gede juga. Antara itu. Gede juga. Ya, masih gitu presetnya. Bawaan mobil. Tapi ini mobil overall kan masih oke banget kan? Oke. Terus emang sekeras ini zaman dulu ya? Enggak.
gitu loh. Lihat. Hah? Gini-gini. Iya. Ini enggak sih. Pas lari 90 getar aja. Harus nanti getar. Tapi ini mobil memang kalau sehat 100% pasti asik banget. Iya, sama ini sih yang berisik-berisiknya nih mesti di Yang berisik-berisiknya rame tuh banget, ganggu. interior kan ini. Inilah ketek-ketek. karet kacanya, Iya. kacanya gipring-gipring. Tapi ini mobil ya kalau menurut gue ya. Hah? Kayak nggak naik mobil kecil deh rasanya. Dari mananya? Enggak, feel-nya gitu loh. Oh, feel-nya lebih stiff-stiffnya ya? Sama kayak naik ceria. Iya, mendingan ini kan. Semakin naik ceria. Enggak, sama ceria mendingan ini. Oh, Ada ini diputer-puternya gampang kan? Cepet kan? Kopling? gampang. Tali kan ini? Ditarik, dipindah spinya. Oh, jadi rame dong. Iya. Dan ini setirnya berat karena memang velgnya pakai velg gini sih ya. Enak, jadi enteng, menyenangkan gitu loh mobilnya, ya kan? Kenceng lagi sekarang, enak. Wah, senang. Ya keras sih mobilnya, ya memang. Cuma menyenangkan gitu loh nyetirnya. Menyenangkan sekali nih. RPM kenapa mati? Ah, nyala lagi. Suara blow off-nya itu loh. Jadi mobil ini aslinya kan nggak ada suara blow off seperti itu. Dia kan blow off-nya ke internal, balik ke air filter, rumah air filter lagi. Nah, cuma udah dimodifikasi sama owner sebelumnya lagi. Ya udah, jadi ada suara blow off. Nggak apa-apa lah, jadi ada seninya berturbo gitu, mobil berturbo. Seneng lah, asik loh. Lari 70 gigi 4. Oke, udah kayak gigi 5. Lari 70, RPM-nya tinggi juga sih. Nggak tahu deh RPM-nya bener apa enggak. Tapi masih santai. Mobil ini tenaganya tuh nggak menggelegar, cuma ngisi dan ada terus gitu. Ya standarnya begini mungkin dulu. Asik banget di setirnya. Ini hari-hari pakai ini sih enak. Cuma memang problemnya di ya manual, oke. Dan Om Turbo kan ganti koplingnya gara-gara sebelumnya koplingnya kan slip. Ini diganti yang kopling yang lebih nggak gampang slip, tapi kompensasinya jadi berat koplingnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Bukan mobilin pakai tiap hari ini. Dan setirnya berat. Setirnya itu kalau parkir lumayan deh. Makanya nah ini udah pakai velg racing dengan ban yang lebih gede daripada standarnya, jadi ya makin berat lagi. Waktu zaman dulu berat juga mungkin dengan velg dan ban standar, tapi nggak seberat ini. Asik loh bawa ini. Asik, apalagi setelah sehat begini. Wah, memang masih ada PR-PR ya, misalnya di interior tuh agak berisik, ada kertek-kertek, kriat-kriat di mana-mana. Kalau idle nih, instrumen cluster itu ada getarnya. Tapi nggak apa-apa. Aduh, enaknya pulang naik ini aja nanti ya. Oh, seru jadinya. Cuma ini memang sejak nggak ada bengkel, sejak Om Turbo nggak sama kita lagi, kita kan nggak punya bengkel. Kalau pakai mobil tua itu ada malesnya sekarang. Kalau dulu kan ada bengkel, ada orang standby. Kalau kenapa-napa langsung disamperin sama mekanik. Sekarang enggak. Lari 90, setir getar lumayan. Ya perlu balancing lagi. Knalpotnya kalau dihilangin suaranya lebih enak, lebih asik ya. Enggak, lucuan ada suaranya gini dikit. Ada kesan 80s 90s nya gitu loh. 80s 90s itu pasti knalpot dibunyi-bunyiin begitu. Masih ada air filter yang dikurang-kurangi, diganti knalpotnya, filter diganti, mufflernya diganti. Masih ada gitu-gitunya zaman dulu. Nggak akan dibiarkan standar urusan knalpot. Zaman dulu ya nggak ada catalytic converter juga. Dan zaman dulu entah kenapa knalpot zaman dulu itu lebih rentan knalpotnya tuh bocor. Sering sekali terjadi knalpot bocor zaman dulu ya. Entah dari bensin, entah dari udara sih sama aja kali pas sekarang. Lebih kotor sekarang malah. Enak banget mobil, seru gitu loh nyetirnya. Terus lagi di dalam kotanya nyelap-nyelipnya enak walaupun setirnya berat. Nih kalau pakai EBS tuh, Om Turbo juga bilang sih kemarin, pakai electronic power steering lebih asik lagi nih. Kasih power steering. Jadi kalau parkir nyelap-nyelip sebenarnya gampang. Pikiran juga ya. Boleh juga pakai EBS. Jadi Chevrolet itu bukan Chevrolet Turbo ya, Chevrolet. Dulu ibu kami waktu masih muda, Om
mobil masih kecil, itu diantar-antarnya itu dia nyetir sendiri naik seret. Seret itu bukan seret yang ini, seret turbo, seret biasa, bukan yang turbo. Nah sekarang mungkin dia ada memori dikit-dikit. Mungkin next video mengenai seret. Kami ingin bawa ibu kami jalan-jalan naik ini, bukan dia nyetir ya, jalan-jalan naik ini. Tahu dia ingat apa enggak? Harusnya sih nggak ingat. Tarik. Nggak kenceng banget tapi tenaganya ada terus. Bau bensin. Asal nggak ada yang salah, bau-bau dikit nggak apa-apa. Ya walaupun kemungkinan kalau bau bensin tuh ada sesuatu yang salah, cuma selama dia masih berjalan normal nggak apa-apa. Ini tuh lebih asik daripada naik VinFast VF3. Bisa di high speed gini, suspensinya lebih enak gini. Ini karena mobil kecil gini terasa banget, lampu nyala, RPM turun jatuh, AC nyala, langsung berat banget. Ini kompresornya masih piston kayaknya. Jadi ya pasti berat, kayak seperti kompresor AC yang modern. Bener kepikiran, kenapa nggak pakai kompresor yang elektrik ya? Kan mulai umum tuh, cuma pasti mesti ganti alternator, ganti aki juga mungkin lebih gede. Alternator yang ngeberatin juga nanti ujung-ujungnya. Ya itu ngebindahin beban dari kompresor ke alternator. Nah ini di high speed gini nggak keras-keras amat kok rasanya. Terus berasa keras yang lagi pelan-pelan, jalan jelek. Oke, kita coba matiin AC. Ngerasain tenaga setidaknya gigi duanya. Nanjak lagi. Seru banget. Happy. Ya, memang belum tuntas sekali ya. Apalagi kalau ngelihat dari fisik luarnya itu ya gini. Cat pernisnya udah nggak ada. Ini ada sisa-sisa dikit di atap, malah ada sisa dikit. Nggak ada, kotor banget. Ya terus karatnya banyak. Ini karatan. Nih karatan di sini, dempulnya tebel banget. Rasanya pengen sekalian ngerjain bodinya juga gitu biar cakep bodinya. Tapi nggak tahu ya, kami pengen begini aja dulu. Ya, dari luar tuh kelihatan mobil biasa aja, nggak diliatin orang, hanya orang-orang yang ngerti yang ngeliatin. Seret turbo ini. Begitu. Yang penting mobilnya udah bisa dipakai dulu, nomor satu itu. Ya masalah body nanti deh, kita putuskan nanti aja. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobil dan Mobil apa belum berikut dengan tombol loncengnya, share video semua-muanya. Seret turbo. Perjalanan masih panjang, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Ini yang bagian yang kita nikmati, perjalanan ini. Ngeberesin mobil sampai sempurna sekali. Ini kalau ngeliat CJ gini, udah hampir sempurna gitu, kayak aduh mau diapain lagi ya, udah beres. Semua kebo. Ya kebo masih ada beberapa PR sih. Nah ini ya masih cukup panjang, cuma ya nggak apa-apa. Ini adalah bagian dari seninya punya mobil tua. Terima kasih telah menonton.